Pemuda tampan yang hidup di kota. Bab 11. Rekrutmen anggota baru. Kau nggak pakai biaya? Tanya Benson seraya melingkarkan tangannya ke pinggang Clara. Iya. Kenapa? Ngiler iya. Balas Clara yang sudah tak malu-malu lagi. Banget. Benson menarik Clara lebih dekat. Sambil mengecup Clara, tangan Benson beraksi. Tangannya menyusup ke semua bagian. Udah. Kita ada di luar. Nanti ada yang lihat, kata Clara sembari menjauhkan tangan Benson dari balonnya. Tenang aja, di sini kita aman kok. Paling yang lihat burung, tanggap Benson. Burung kamu kali. Balas Clara sembari masuk ke apartemen. Benson tergelak. Dia menyusul Clara masuk ke dalam. Idih. Kenapa malah nyebut burung aku coba? Bilang aja kamu suka sama burung aku, tukasnya. Clara tak menanggapi. Dia tampak sibuk memeriksa ponsel. Di sana dirinya menemukan banyak sekali panggilan tak terjawab dan juga pesan dari Amanda serta orang tuanya. Ra, mama kamu mau ke sini cari kamu. Gimana nih? Aku harus bilang apa? Kamu di mana sih? Kenapa telepon dan pesanku nggak dibalas? Ini genting, Ra. Please. Pupil mata Clara membesar saat membaca pesan dari Amanda tersebut. Dia harus pergi ke rumah Amanda sebelum ibunya lebih dulu ke sana. Aku kayaknya harus pulang sekarang. Seru Clara yang langsung berlari ke kamar untuk mengambil pakaian yang tersisa. Dia terpaksa berlari pelan karena hartanya masih terasa perih, terutama saat dirinya harus melangkah. Kenapa buru-buru? Apa ada masalah? Tanya Benson. Nanti aku akan cerita, yang terpenting aku harus cepat sekarang. Sahut Clara yang telah mengenakan baya dan celana simpang tiganya. Ia juga tak lupa membawa tasnya. Mau aku anterin? Tawar Benson. Nggak usah. Lagian motor kamu kan ada di rumahku, jawab Clara. Oh iya. Kau benar. Benson memegangi tengkuknya tanpa alasan. Nanti aku akan suruh orang untuk mengantarkan motormu, kata Clara. Dia segera berlalu pergi, lalu menghilang di telan pintu. Benson tak bisa melakukan apapun selain membiarkan Clara pergi. Dia melangkah masuk ke kamar untuk beres-beres. Tempat pertama yang dibereskan Benson adalah tempat tidur. Mengingat tempat itu sangat berantakan sekali. Spray bahkan dibuat lepas dari kasur akibat kegiatan olahraga Benson dan Clara. Benson tertawa menyaksikan hasil perbuatannya dan sang kekasih. Selain spray yang berantakan, dia melihat banyak bukti bening. Benson dibuat kaget saat menemukan bukti juga ada di sana. Nafas panjang dihela oleh Benson. Dirinya tiba-tiba kembali galau memikirkan cewek itu. Rasa bersalah mendominasi sanubarinya. Apa sebaiknya aku berhenti saja demi Clara? Gumam Benson sembari mengambil spray dan selimutnya untuk dicuci. Setelah memasukkan spray dan selimut ke mesin cuci, Benson duduk dan menyalakan laptop. Dia membuat iklan anonim untuk merekrut anggota baru di bisnis yang ingin ia tinggalkan. Semoga saja ini berhasil, dengan begitu, mungkin aku bisa pensiun, harap Benson. Dia sudah membayangkan kehidupan bahagianya bersama Clara. Berekspektasi itu akan terjadi. Sekarang Benson hanya perlu menunggu. Dia memanfaatkan waktu untuk membersihkan diri dan bersantai. Lagi pula, motornya masih belum dikembalikan oleh Clara. Di sisi lain, Clara baru saja sampai di rumah Amanda. Ketika keluar dari mobil, dia langsung berlari masuk. Clara terlihat sesekali memegangi organ hartanya yang masih agak nyeri. Clara, seru Amanda saat menyaksikan kedatangan Clara. Gimana? Mama aku belum datang kan? Tanya Clara. Untungnya belum.
Kayaknya bentar lagi dia sampai, sahut Amanda. Clara mendengus lega. Ia duduk menghempas ke sofa. Namun saat dirinya tersentak, rasa nyeri yang kuat otomatis muncul. Au! Rintih Clara yang refleks memegangi area hartanya lagi. Kau kenapa, Ra? Nyeri datang tamu. Tanya Amanda heran. Clara yang tadinya menampakkan ekspresi kesakitan, perlahan berubah menjadi senyuman. Dia merasa menang karena cowok yang disukai Amanda, sudah sepenuhnya jadi miliknya. Aku udah nggak pera, bla bla bla, ungkap Clara. Apa? Kau serius? Amanda membulatkan mata. Iya, kalau nggak, ngapain dari tadi aku kesakitan sama ehem-ehemku, kata Clara sembari menyandarkan diri ke sofa. Dia mendongakkan kepala. Sakit, tapi enak banget, tambahnya. Amanda perlahan ikut duduk ke sofa. Sama siapa kau melakukannya? Jangan bilang kau balikan sama pacar nggak jelasmu itu. Tukasnya. Emang sama dia, sahut Clara. Apa? Berarti kalian balikan terus melakukan itu? Iya. Sekarang kami tambah mesra. Kalian pakai pengaman nggak? Tukas Amanda. Pertamanya enggak, tapi pas tahap selanjutnya baru pakai, jawab Clara antusias. Jujur ya, sekarang aku jadi makin sayang sama cowokku, sambungnya. Clara senyum-senyum sendiri sambil mengingat bagaimana Benson berolahraga seharian ini. Di matanya kekasihnya itu semakin keren. Clara benar-benar telah dibuat terpesona oleh Benson. Jangan terlalu sayang, Ra. Nanti takutnya kamu sakit hati. Apalagi kan cowokmu itu masih nggak jelas. Buktinya sampai sekarang kau belum kenalin aku sama dia, balas Amanda. Kau udah kenal kok. Sahut Clara sembari tersenyum miring. Hah? Kapan? Amanda sontak bingung. Dia. Belum sempat Clara bicara, ibunya datang. Dia bergegas menghampiri sang ibu. Kau kemana saja? Kenapa telepon mama sama papa nggak diangkat? Terus kami juga nggak kunjung bisa ngajak kau bicara lewat telepon Amanda. Kami cemas tahu nggak, Ra? Kami pikir kau hilang. Omel Tania. Maaf, Ma. Aku ketiduran pas mama telepon, kilah Clara. Tidur. Tapi pas mama telepon tadi kata Amanda kau di kamar mandi. Tania menyipitkan matanya. Menatap curiga sang putri. Clara mendelik ke arah Amanda. Memberi sinyal pada cewek itu agar bisa segera angkat suara. Awalnya tadi Clara tidur, Tante. Tapi pas Tante telepon, dia buru-buru pergi ke kamar mandi, jelas Amanda. Tuh, benar kan? Yang terpenting aku sekarang udah ketemukan, Ma. Ayo kita pulang. Ajak Clara yang tak mau memperpanjang pembicaraan. Nggak mau duduk dan minum dulu, Tante. Tawar Amanda. Berusaha bersikap sopan. Nggak dulu ya, Amanda. Ini sudah sore sekali. Makasih sudah jagain Clara ya, balas Tania. Dia segera pamit bersama Clara. Setelah Clara dan ibunya beranjak, Amanda geleng-geleng kepala sambil berkomentar, gimana negara mau maju kalau anak presidennya aja nggak keurus gitu. Keluarga aneh. Waktu menunjukkan jam 7:30 malam. Benson sedang asyik bersantai sambil bermain game di ponsel. Bersamaan dengan itu, sebuah pesan baru dari nomor tak dikenal masuk. Halo. Aku ingin memastikan kalau nomor ini yang tertera di dalam iklan. Pesan itu disertai dengan tangkapan layar yang memperlihatkan iklan perekrutan anggota di bisnis. Pupil mata Benson membesar. Sambil tersenyum lebar, dia balas pesan tersebut. Benson langsung mengajak pengirim pesan itu bertemu. Mereka akan bertemu di sebuah kafe. Karena motor belum dikembalikan Clara, Benson terpaksa berjalan kaki. Dia sengaja memilih kafe yang dekat dengan apartemennya.
Kini dia sudah duduk menunggu dengan ditemani segelas latte. Tak lama, sebuah mobil sport mencuri perhatian Benson. Dia tersenyum tipis, karena salah satu mimpinya adalah membeli mobil tersebut. Pasti pemiliknya kaya raya, batin Benson. Setelah diparkirkan, pemilik mobil keluar. Dia seorang pemuda tampan dengan pakaian merek mahal. Saat masuk ke kafe, cowok itu mengedarkan pandangan ke segala arah. Sampai akhirnya dirinya melihat Benson. "Apa benar kau yang namanya Benson?" tanya cowok itu yang sudah menghampiri Benson. Dahi Benson berkerut dalam. Dia ingin berpikir kalau cowok yang mendatanginya sekarang adalah calon anggota baru. Namun mana mungkin. Cowok tersebut terlihat kaya raya. Tak mungkin pemuda seperti itu tertarik untuk mengambil pekerjaan aneh sebagai berondong panggilan. "Iya. Dari mana kau tahu?" Setelah terdiam beberapa detik, akhirnya Benson menanggapi. "Aku orang yang kau ajak bertemu di sini. Kita baru saja bertukar pesan." Cowok itu memperlihatkan bukti pesannya dengan Benson dari ponselnya. Mata Benson membulat. "Kau orangnya?" tanyanya yang merasa sulit percaya. "Iya, kenalkan namaku Regan," jawab Regan seraya tersenyum tipis. "Wow, aku tak percaya orang sepertimu tertarik untuk bisnisku," komentar Benson. "Kalau boleh tahu, alasannya apa?" "Yang jelas bukan alasan ekonomi kan?" selidiknya. "Itu benar. Bisa dibilang alasanku ingin bergabung dengan bisnismu itu karena aku rasa diriku mengalami sesuatu yang tak ada puasnya," ungkap Regan. Glek. Benson menenggak salivanya satu kali. Ternyata di dunia ini ada pemuda yang lebih aneh darinya. Regan tersenyum melihat reaksi Benson. Meskipun begitu, dia sama sekali tak terganggu. "Tapi kau bisa saja menyewa jasa panggilan. Kau tidak harus mengambil pekerjaan seperti ini," kata Benson. "Justru itu yang menggangguku. Aku tak mau capek-capek mengeluarkan uang untuk membayar begituan, lebih baik melakukannya tapi dibayar," jelas Regan. "Pikiran yang bijak. Tapi dengan wajah itu, aku rasa banyak wanita yang rela tidur bersamamu tanpa dibayar," ucap Benson. "Aku tahu. Tapi itu beresiko sekali. Wanita yang normal begitu biasanya minta pertanggungjawaban. Niat utamaku menjadi anggota di bisnis ini adalah bersenang-senang dan dapat uang," balas Regan yang sepertinya sudah bulat untuk bergabung di bisnis itu. "Oke. Sepertinya kau sudah sangat yakin sekali. Sebelum aku membawamu lebih jauh, izinkan aku memberitahu kalau pekerjaan ini tak semudah yang kau bayangkan. Karena semua tipe wanita itu berbeda-beda. Aku bahkan sekarang terikat dengan wanita yang suka menggunakan pisau saat berolahraga," ungkap Benson panjang lebar. "Benarkah? Wah, itu menarik sekali." Bukannya takut, Regan malah tampak semakin antusias. "Kau sepertinya benar-benar level atas," komentar Benson yang tak habis pikir. Usai mengobrol dengan Regan, Benson segera menghubungi Priti. Sekarang tahap terakhir adalah mempertemukan Regan dengan perempuan tersebut. "Aku menemukan anggota baru. Dan anggota ini sangat menarik. Apa kau sekarang punya waktu luang?" kata Benson. Ia berbicara di telepon. "Ya, kebetulan aku baru sampai apartemen. Kau bisa bawa dia ke sini," sahut Priti. "Oke. Aku akan segera ke sana." Benson mematikan panggilan telepon. Ia mengajak Regan untuk pergi ke apartemen Priti. Karena motornya tidak ada, Benson ikut dengan mobil Regan. Keduanya sekarang sudah berada di dalam mobil. Benson memperhatikan dengan seksama isi mobil mewah tersebut. "Mobil ini pasti sangat mahal kan?" celetuk Benson. "Ya, ini keluaran terbaru," jawab Regan yang segera menjalankan mobil.
Pasti alasan kau bisa membeli ini karena kekayaan orang tuamu. Kau pasti merahasiakan gangguan anehmu itu pada mereka, tukas Benson. Tentu saja. Lagi pula selama aku tak membuat masalah, mereka tak akan peduli padaku, tanggap Regan. Kau harusnya bersyukur karena masih punya orang tua, komentar Benson. Tidak semua orang tua itu baik, Ben. Alasanku memiliki gangguan ini juga tak lepas dari pengaruh mereka, ungkap Regan. Pupil mata Benson membesar. Benarkah? Memangnya apa yang mereka lakukan? Tanyanya penasaran. Maaf, itu masalah terlalu pribadi. Aku tak bisa menceritakannya. Regan menolak untuk bercerita. Oke, tak masalah kalau kau tak mau memberitahu. Nanti juga aku tahu sendiri, tanggap Benson. Sekarang beritahu aku harus kemana? Tanya Regan. Benson memberitahukan arah menuju apartemen Priti. Selama 10 menit kemudian, dia dan Regan tiba di apartemen. Benson memencet bel pintu terlebih dahulu. Tak lama menunggu, Priti membukakan pintu. Atensi perempuan itu langsung tertuju ke arah Regan. Priti tampak hanya mengenakan yang aduhai. Terlihat sekali dari balik lingerie itu Priti tak mengenakan penghalang aset. Ya ampun, Ben. Dia tidak hanya menarik, tapi sangat tampan, ucap Priti sambil tersenyum menyapa Regan. Halo, Kak. Kenalkan namaku Regan. Regan meraih tangan Priti, lalu diciumnya punggung tangan perempuan itu. Matanya sudah traveling ke arah Priti. Benson hanya geleng-geleng kepala. Dia sudah bisa menduga apa yang akan terjadi selanjutnya. Priti memang spesialisasi untuk mengetes skill calon anggotanya. Andai pun calon anggota itu tidak pandai, maka Priti akan mengajarinya. Sebaiknya aku pulang. Tugasku sudah selesai, imbu Benson. Tunggu, Ben. Kau tak mau bergabung? Tawar Priti. Bergabung. Benson mengerutkan dahi. Tak mengerti dengan maksud Priti. Ya, pasti akan lebih asyik kalau kau ikut, sahut Priti. Tunggu, apa kau mengajakku melakukan 2 lawan 1? Tebak Benson. Iya. Tidak salah kan? Tanggap Priti. Itu pasti menyenangkan, ujar Regan yang kembali antusias. Dia dan Priti menatap Benson dengan penuh harap. Benson tercengang. Dia segera berucap, enggak. Aku enggak mau. Kalau mau begitu, ajak yang lain aja. Ish. Cemen banget kau, Ben. Cibir Priti. Wajar, Gan. Benson ini emang belum sampai tahap ke sana, ujarnya yang kini bicara pada Regan. Ah, begitukah? Aku kira dia sudah profesional masalah begituan, tanggap Regan. Bacot kalian. Ya sudah, aku pulang. Benson lebih memilih cepat-cepat pergi. Daripada kupingnya panas dan berakhir bergabung dengan Regan serta Priti. Saat masuk ke dalam lift, Benson melihat Regan dan Priti masuk ke apartemen. Dia bisa menduga apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah menyaksikan keanehan Regan, Benson jadi terpikir ingin memperkenalkannya dengan Angela. Dia ingin cowok itu menggantikan posisinya dengan Angela. Mereka pasti cocok. Aku akan membicarakan ini dengan Priti nanti, gumam Benson. Dia mengambil ponsel dan membaca pesan dari Clara. Kekasihnya itu memberitahukan kalau dirinya sudah pulang. Clara juga menceritakan alasan kenapa dia bergegas pergi tadi siang. Syukurlah kau datang ke rumah Amanda lebih dulu dari mamamu. Benson bicara dengan Clara melalui telepon. Iya. Apa besok kita akan melakukannya lagi saat pulang sekolah? Tanya Clara. Benson terkekeh. Ya ampun, kau sepertinya mulai nyaman. Tapi sepertinya aku tidak bisa kalau pas pulang sekolah. Karena aku harus mengajar di rumah Amanda, jawabnya.
Benarkah? Itu bagus. Aku akan ikut belajar deh, sahut Clara. Mending jangan deh, Ra. Kalau Amanda tahu kita pacaran gimana? Nggak apa-apa kok. Itu bukan masalah. Kenapa kau cemas? Lah, bukannya kamu ya yang sok-sokan pura-pura nggak kenal sama aku waktu itu. Aku kira kamu nggak pengen Amanda tahu kalau kita pacaran. Itu dulu. Sekarang aku pengen dia tahu. Tegas Clara. Ya udah. Terserah kamu aja. Oh iya? Gimana kalau abis belajar, besok kita berenang bareng? Ajak Clara. Mata Benson membulat. Sama Amanda juga? Tanyanya memastikan. Iya. Masa dia nggak diajak? Kasihan kan? Tapi, udah iya. Mama aku panggil aku tuh. Bye, Beb. Muao. Potong Clara yang disertai suara kecupan mesra di akhir. Benson terkekeh mendengarnya. Dia semakin menggemaskan, gumamnya yang merasa berbunga-bunga. Benson terpaksa pulang menggunakan taksi. Dia juga baru saja mendapatkan pesan dari Clara. Cewek tersebut memberitahu kalau dirinya sudah menyuruh Pak Wiro mengantar motor ke apartemen. Selain itu Clara juga bilang kalau besok dia tidak jadi ikut belajar bersama Benson dan Amanda, katanya besok sehabis pulang sekolah dirinya akan pergi ke acara ulang tahun keponakan. Bagus deh. Bahaya kalau aku berenang bareng Clara dan Amanda. Apalagi di sana juga ada Tante Yolanda. Parah. Benson tak kuasa membayangkan apa yang akan terjadi. Pagi Senin tiba. Benson bergegas bangun dan pergi ke sekolah. Untungnya motornya sudah kembali. Benson bisa mengetahuinya setelah membaca pesan terbaru Clara. Setibanya di sekolah, Benson memarkirkan motor. Dia melihat semua orang sudah berkumpul di lapangan. Benson segera bergabung ke sana. Untungnya dirinya tak terlambat. Upacara Senin berlangsung. Setelah upacara selesai, acara lain berlanjut. Pak Anwar menyuruh seluruh calon kandidat OSIS maju untuk berpidato mengenai visi misinya. Dek. Jantung Benson berdegup kencang. Dia lupa kalau hari ini ada pidato yang melibatkan dirinya. Benson sekarang bingung harus bicara apa nanti. Terlebih dirinya tak mempersiapkan apapun. Sial. 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 Rutuk Benson. Ini semua gara-gara Clara. Dia membuatku melupakan banyak hal, keluhnya sambil mengusap frustasi wajah tampannya. Bersambung.